Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Pita Septiana, NPM 1930018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Daur nitrogen atau siklus nitrogen merupakan proses konvensi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Nitrogen banyak terdapat di alam dalam bentuk gas. Gas nitrogen merupakan gas yang paling banyak komposisinya di atmosfer bumi. Nitrogen dalam bentuk gas rumusnya adalah N2. Gas nitrogen dalam bumi ini dapat diikat oleh bakteri pengikat nitrogen atau bisa juga disebut dengan bakteri fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri fiksasi nitrogen tersebut hidup di tanaman polong-polongan atau leguminosa. Di dalam tanaman polong-polongan ini terdapat bintil-bintil di bagian akar tanaman. Di bagian bintil akar tanaman terdapat bakteri dan cendawan, yaitu bakteri Rhizobium atau Azotobacter dan cendawan bernama Mycorrhiza. Bakteri ini bersifat memikat nitrogen. Nitrogen tersebut berguna untuk proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan. Dengan bantuan Mycorrhiza yang bersimbiosis dengan akar tanaman, maka akan membantu penyerapan lebih luas pada sistem perakaran dibandingkan diserap oleh rambut akar biasa. Di sini dapat dilihat terdapat hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, yakni jamur dan bakteri. Proses ini disebut dekomposisi. Dekomposisi menghasilkan bahan organik yang dilanjut ke tahap selanjutnya yaitu amonifikasi. Amonifikasi pembentukan amonia dan amonium atau NH4+ menjadi NO2 atau nitrit. Dari amonia atau amonium menjadi nitrit, prosesnya disebut nitrifikasi dan dibantu oleh bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Selanjutnya, nitrit bisa diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks yaitu NO3- atau nitrat dan dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Lalu dilanjut dengan proses asimilasi untuk mendukung proses metabolisme atau fisiologi di dalam tubuh tumbuhan. NO3- juga bisa langsung dipakai oleh bakteri. Nitrogen menjadi gas dan proses ini disebut denitrifikasi. Untuk pertanyaan kedua, yaitu soalnya, jelaskan proses penyediaan unsur Hb pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat BPF. Bakteri pelarut fosfat atau BPF merupakan salah satu mikroorganisme tanah yang dapat memperbaiki penyediaan P pada tanah masam dengan menghasilkan asam organik sehingga kelarutan Al dan Fe dapat diturunkan karena adanya peningkatan oleh asam organik. Jika P dikaitkan oleh Al, maka kelarutan P rendah tetapi kelarutan Al tinggi.
di mana kelarutan yang dimaksud yaitu unsur hara yang dapat larut dalam suatu pelarut atau air sehingga bisa diserap tanaman bersama dengan akar melalui air. Unsur hara diserap tanaman melalui perantara air. Selain itu, BPF menghasilkan vitamin dan fitohormon yang dapat memperbaiki pertumbuhan akar tanaman dan meningkatkan serapan hara. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.